Shalom. Shalom. Wow, ini seru sekali ya. Kalian duduknya di bawah? Boleh sih, kalau mau lucu juga lesehan gitu ya. Kalau mau duduk di lesehan boleh, yang mau di kursi juga boleh ya. Cuma kalau usia-usia sekarendi gini duduk di lantai itu agak pegel ya. Oh kalau Bro Michael masih kuat, oke, bagus banget ya. Kalau gue udah bawaannya encok bro, jadi pengennya duduk di kursi gitu ya. Wow. Wow, seneng banget kalau sore malam hari ini Karendi boleh melayani teman-teman semua di JCC Youth ini. Terakhir kali Karendi melayani sebelum pandemi, 2019. Wow, gak berasa ya waktu berlalu, kita survivor dari masa pandemi dan bersyukur bisa ada sekarang dan menikmati kebaikan Tuhan. Tadi tuh Karendi jam 4 sore habis pelayanan di satu ibadah Natal dari kampus Unindra. Ada yang anak Unindra di sini? Oh enggak ada ya, kalau anak Unindra pasti joinnya malah ibadah sana bro ya. Ibadah Natalan di tadi tuh pakai ruangannya atau gedungnya HKBP Gedong. Ya jadi nggak jauh dari sini, 15 menit, jam 6 malam langsung berangkat ke sini, puji Tuhan. Jalanan lancar, nggak ada kemacetan yang berarti dan senang banget bisa ketemu dengan teman-teman sekalian. Karendi datang gak sendirian, tadi tuh bareng sama istrinya Karendi, ya Kadita namanya, dan juga anakku yang paling kecil Emily. Mereka sudah diamankan di ruangan belakang. Dan tadi yang seru, yang lucu apa ketika kita jalan ke sini terus aku lihat ada bubble kan, ada gelembung sabun gitu. Wah keren juga, rekam gitu kan. Pas aku rekam, tengah-tengah ngerekam tiba-tiba keluar kembang api, jeder. Ternyata jauh lebih keren dari ekspektasiku ya. Tadinya cuma lihat bubble, ternyata ada kembang apinya. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua ya. Dan ternyata kembang api itu teman-teman sendiri yang merancangkan semuanya ya. Jadi nanti boleh berbagi ilmu ya, siapa tahu nanti Karendi mau tahun baruan gitu di gereja pakai kembang api yang sama ya. Puji Tuhan teman-teman, pada malam hari ini Karendi dikasih satu tema di mana kita tampilkan dulu ya, udah ada di depan ya. Temanya itu berjudul Be Fruitful. Bilang sama Karendi, be fruitful. Yang artinya apa teman-teman? Jadilah berbuah. Wah, tentunya tema tentang berbuah ini udah sering ya teman-teman pasti dengar. Dan mungkin untuk kesekian kalinya kalian mendengarkan kembali tema mengenai hal ini. Karena kekristenan itu kan identik dengan buah-buah yang dihasilkan ya. Buah pertobatan, buah roh ya, dan berbagai buah-buah yang lain ya, yang tentunya memberkati banyak orang. Nah oleh karena itu malam hari kita mau belajar nih tentang tema ini. Jadi berbuah tuh kayak gimana, seperti apa, dan kita akan bahas dari Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1-8. Ya, jadi hari ini kita semi-semi Bible study gak apa-apa ya. Jadi kita akan kulik tuh dari ayat 1-8. Temanya tentang be fruitful. Kalau teman-teman baca di Yohanes 15 itu perikopnya berjudul pokok anggur yang benar. Bagaimana Yesus menggambarkan dirinya itu sebagai pokok anggur yang benar. Kita mulai dari slide yang pertama. Boleh di next. Nah, ayat 1 bilang apa? Kita baca bersama 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Oke, kita akan bahas ayat demi ayat ya. Mulai dari ayat yang pertama, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. I am the true vine. Nah teman-teman, kalau kalian baca di dalam Injil Yohanes, itu Tuhan Yesus tuh 7 kali bilang, I am. Menyebut dirinya, aku adalah sebanyak 7 kali.
Ada yang tahu nggak kira-kira apa aja? Salah satunya akulah pokok anggur yang benar. Terus ada apa lagi? Ada yang tahu? Roti hidup, betul. Jangan kakaknya ya, ini youth pastor harus ini dulu, menenangkan diri ya. Yang lain dulu. Ada lagi? Akulah? Apa? Jalan. Jalan kemana? Iya, jalan kebenaran dan hidup. Terus apa lagi? Akulah? Batu penjuru. Itu beda kitab ya. Tapi gak apa-apa, thank you buat usahanya. Kebangkitan dan hidup, betul. Wow, keren. Aduh, sayang aku gak bawa giveaway ya kalau nggak bagi-bagiin tuh ya. Apalagi? Akulah? Alfa dan Omega, itu di Wahyu bro. Kita lagi ngomongin Injil Yohanes ya. Tapi makasih ya usahanya. Apalagi? Akulah gembala yang baik. Ya kan? Terus apalagi? Akulah pintu. Wah, ada tuh Yesus bilang, akulah pintu supaya domba-domba itu bisa masuk. Satu lagi apa? Ada yang tahu? Akulah terang dunia. Wah, ya, ada 7 perkataan Yesus mengenai dirinya dan salah satunya ini, akulah pokok anggur yang benar. Nah, sekarang yang dimaksud Yesus sebagai pokok anggur, keterusan. Nah, yang dimaksud Yesus sebagai pokok anggur yang benar itu apa? Jesus is the true vine. Maksudnya kayak gimana? Pokok anggur di dalam sebuah tanaman anggur itu bicara tentang sumber dari kehidupan. Ya, kehidupan dari sebuah tanaman anggur itu terletak bukan kepada batangnya, bukan kepada buahnya, bukan kepada daunnya, tetapi kepada pokoknya teman-teman. Itu sumber hidupnya dari sebuah tanaman anggur. Dan ketika Yesus bilang akulah pokok anggur yang benar, artinya apa? Dialah sang sumber kehidupan. Di luar dia tidak ada kehidupan. Nah, ini yang menarik teman-teman. Bagaimana Yesus menggambarkan dirinya sebagai sumber kehidupan yang sejati bagi setiap orang percaya. Nah, kalau teman-teman temukan di dunia ini banyak agama dengan beraneka ragam tokoh agamanya. Bukan sebagian besar, hampir semua ya dari mereka pasti akan berkata gini, "Come follow me, I'll show you the way." Ikut aku akan tunjukkan jalannya menuju kepada Tuhan yang benar, gitu ya. Itu tokoh agama pada umumnya. Tetapi yang menarik Yesus katakan apa? Come follow me because I am the way. Bukan I'll show you the way, tapi apa? I am the way. Jalannya lewat saya. Ya, makanya tadi salah satu statement berikutnya dari Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Teman-teman bersyukur ya, di masa muda teman-teman kalian sudah menemukan sang jalan kebenaran dan hidup. Bersyukur teman-teman. Sekalipun aku juga menemukan hari-hari ini ya, Tuhan tuh lagi kerja luar biasa loh. Saya menemukan banyak anak-anak muda dari latar belakang agama yang lain, tapi mulai tertarik untuk mengenal siapa Yesus. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, itu tuaian datang loh kepada kita. Kita tinggal nunggu nih. Kita gak perlu, bukannya saya meremehkan atau meniadakan penginjilan, tapi gini, seringkali itu jiwa-jiwa datang loh untuk mencari kebenaran. Nah, problemnya waktu mereka datang, kita siap gak untuk menceritakan siapa Yesus kepada mereka? Siap gak kita untuk menuai jiwa-jiwa tersebut? Halo? Ya? Dan teman-teman harus bukan cuma dengar dari apa kata orang, tapi ngalamin sendiri bahwa He is the true vine. Amin. Yesus sumber kehidupan. Coba saya mau lihat wajah-wajahnya yang
mendapatkan kehidupan dari Yesus, senyumnya kayak gimana? Iya, coba kasih senyum ke kanan kirinya. Nah, ya kan? Harusnya kalau Yesus udah jadi sumber hidup buat kita, full senyum harusnya, ya kan? Harusnya happy hidup kita karena kita punya Yesus sebagai sumber kehidupan. Ya, itu yang pertama teman-teman. Lalu masih di ayat yang pertama tapi bagian yang B. Dikatakan apa? Dan Bapakulah pengusahanya, ya. Yesus pokok anggurnya, Bapaknya pengusaha. Kalau Bapa di surga adalah pengusaha dari anggur-anggur di kebun anggur tersebut, artinya apa? Ladangnya punya siapa? Halo? Punya Tuhan. Anggur-anggurnya punya siapa? Punya Dia juga. Tuaiannya punya Tuhan. Domba-dombanya punya Tuhan. Lah terus kita ngapain? Rebutan domba. Gereja kan kadang, ayo datang ke gereja kita. Rumput kita lebih hijau dari rumput tetangga. Wah, ya kan? Kita saling berkompetisi memperebutkan domba. Padahal harusnya kalau tuaian punya Tuhan, artinya apa? Kita sesama penuai jangan saling berkompetisi. It's not about comparing and competing. Kita seringkali kan saling membandingkan. Lalu mulai merasa insecure dan gak mau kalah. Kayak tadi tuh, jujur kalau gue ngikutin daging gue enak banget ada kembang api. Gue juga mau. Ya kan? Jadi bawaannya tuh insecure dan kita jadi bersaing. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? No. Tuhan rindu kita nih saling bersinergi teman-teman. Halo? Kita saling berkolaborasi. Kalau ada jiwa-jiwa yang dituai dan diselamatkan, dimuridkan di tempat ini, ya puji Tuhan. Karendi gak perlu insecure dan sebaliknya. Kalau ada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di gereja Karendi, jauh sih di Ebenezer tuh di Menteng, Jakarta Pusat, jauh. Tapi ya teman-teman juga bersyukur kan? Sama-sama kita menuai jiwa. Karena semuanya punya Tuhan. Ya, jadi gak usah lah kita ngikutin sistemnya dunia yang saling berkompetisi. No, kita harusnya saling dukung satu dengan yang lain. Amin. Gereja Tuhan bukan lagi waktunya untuk saing-saingan, tapi waktunya buat sayang-sayangan. Sayang heo. Ya. Saling mengasihi dong. Supaya dunia ngeliat lah kalau gereja aja sistemnya udah kayak kompetitor antara Maret itu ya, Indomaret, Alfamart saling bersaing, ya apa bedanya sama dunia? Nah, artinya apa? Kita punya ladang yang dipercayakan Tuhan masing-masing. Tapi bukan berarti kita jadi ogah-ogahan kan? Ah ya udahlah, namanya juga ladang punya sama-sama, ya udah santai aja. No. Kita tetap kasih yang terbaik. Kalau kita mempersiapkan pelayanan yang terbaik, itu bukan supaya kita berkompetisi, bukan didasari oleh rasa iri hati, insecurity. Enak ya kalau JCC tadi bisa nongkrong dulu, ada kembang api, terinspirasi boleh. Tapi jangan iri hati. Ya, kita bersyukur dengan keanekaragaman yang ada dan kita kembangkan setiap potensi yang kita punya. Tetapi dasarnya ingat, bukan bersaing. Tetapi apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Dan mengasihi jiwa-jiwa. Karena aku percaya, dengar baik teman-teman. Orang yang mengasihi Tuhan dan sesamanya, dia gak mungkin kasih yang setengah-setengah. Dia pasti kasih yang terbaik. Amin. Yesus pokok anggur, Bapakku pengusahanya. Nah, itu baru ayat pertama teman-teman. Lanjut ya, ayat yang kedua. Kan Bible study, ayat demi ayat kita akan kulik bersama-sama. Yang kedua, baca bareng ayatnya. 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah diapain? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak
berbuah. Bilang sama Kak Randy, ini prinsip kerja Tuhan. Prinsip kerja Tuhan. Tuhan tuh prinsip kerjanya gimana? Dia akan panggil kita, dia akan perlengkapi kita, lalu dia akan pakai kita untuk jadi alat di dalam tangannya. Dan ketika kita jadi alat di dalam tangannya, kita akan berbuah. Yang berbuah banyak, diapain? Dibersihkan. Supaya lebih produktif. Lebih banyak berbuah. Tetapi sebaliknya, yang udah dipanggil Tuhan, diperlengkapi sama Tuhan, dijadikan alatnya Tuhan, tapi enggan untuk berbuah, diapain? Ya dikasih kesempatan dulu lah. Sekali ya kita tungguin. Kira-kira musim berikutnya berbuah atau enggak ya. Belum juga berbuah. Diapain? Tungguin lagi deh. Ya kan pelayanan youth gak bisa main. Wah kita cut off. Gak bisa. Harus sabar, bener gak bro? Ya pasti harus sabar tuh. Nungguin perubahan itu. Tapi kesabaran Tuhan itu bukan untuk disia-siakan. Jangan bahasanya itu take it for granted. Tuhan kan panjang sabar, udahlah santai-santai aja hidup kita. No, prinsip kerja Tuhan yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tetapi yang tidak berbuah, Alkitab yang bilang apain? Dipotong. Ya, jadi teman-teman aku percaya prinsip kerja Tuhan tuh gini, by the grace of God kita diajak Tuhan untuk berpartisipasi. Bilang sama saya, berpartisipasi. Artinya Tuhan punya rencana, terus kita dilibatkan teman-teman. Kita diajakin sama Tuhan untuk ikut menuai, untuk menghasilkan buah. Kalau kita bisa bertanggung jawab, kita akan dipercaya lebih banyak. Namun sebaliknya kalau kita menolak, Tuhan gak akan maksa. Tuhan kita bukan Tuhan yang otoriter, yang suka maksa-maksa. Ya, dia ngajakin kita lemah lembut. Pertanyaannya kita mau atau enggak? Kalau kita mau puji Tuhan. Kalau enggak mau, ya kita yang rugi. Kita yang rugi. Ya. Dan dengar baik teman-teman, ini satu prinsip yang teman-teman harus tahu bahwa pekerjaan Tuhan harus selesai dengan atau tanpa kita. Jadi jangan pernah merasa gini, oh tenang aja kalau gak ada gue JCC ini gak akan seperti sekarang gue. Gue nih pentolannya, gue nih jasa-jasa gue yang hebat. Kata Tuhan, kalau gak ada lo gak rame, bukan ya. Kalau gak ada lo, gue bisa pakai apapun, siapapun gue bisa kata Tuhan. Pekerjaanku harus selesai. Ya, jadi colek kanan kirinya. Jangan kegeeran lu. Ya kan? Ya lu penting, lu berharga, tapi gak penting-penting amat juga sih. Karena selain lu Tuhan bisa pakai siapapun. Yang mau. Nah, yang ranting berbuah tadi bakal dibersihin. Kata dibersihin itu bahasa Inggrisnya prune. Itu prune. Prune itu dipangkas teman-teman. Ada yang pernah lihat itu pohon tanaman dipangkas? Dan biasanya kalau ranting dipangkas itu kan ibaratnya kalau kita jadi rantingnya rasanya gimana? Enak gak? Gak enak, sakit. Dipangkas itu sakit, dirapiin itu sakit teman-teman. Tetapi itulah yang berguna bagi kita. Supaya kita lebih banyak berbuah. Makanya jangan heran, Tuhan aku mau jadi rohani, aku mau makin dekat sama Tuhan. Kok masalahnya makin banyak? Ada yang pernah ngerasain gitu? Saya pikir dekat sama Tuhan itu artinya semua masalah minggir. Kayak jalan tol, saya tinggal jalan lurus. Kok ini pengen dekat sama Tuhan malah ada masalah ya Tuhan? Ya namanya juga lagi diproses. Lagi dibersihin. Ya, nikmatin aja. Colek kanan kiri bilang, lemesin aja saya. Iya kan? Lemesin aja.
Ya tenang kok, nanti pasti setelah dipangkas hasilnya bakal indah. Ya, lebih banyak berbuah. Makanya ada satu quotes yang bilang gini, God doesn't call the qualified, but He qualifies the call. Tuhan itu tidak memanggil orang yang sudah sempurna, sudah qualified dari A sampai Z, sudah terpenuhi. No. Tuhan itu justru akan memperlengkapi mereka yang dipanggil olehnya. Petrus nelayan, Matius pemungut cukai, ya kan? Orang-orang biasa bahkan dianggap sampah masyarakat. Tapi di tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang kuat, mereka dipakai jadi alat yang luar biasa. Amin. Siapa dari antara kita yang mau dipakai oleh Tuhan? Angkat tangannya. Wow, sekali lagi dong, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Alright, kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Ayat 3. Bilang apa? 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, pembersihan yang dilakukan oleh Tuhan itu gak bisa dilepaskan terkait dengan yang namanya firman Tuhan. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Maka dari itu teman-teman, kalau engkau mau dikuduskan, dibersihkan oleh Tuhan, maka gak bisa enggak, engkau harus bersekutu dengan firman-Nya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Colek kanan kayak bilang, anak sekolah minggu aja tahu. Ya kan? Maka dari itu firman itulah yang engkau baca dan renungkan akan membersihkan hati dan pikiranmu. Memperbaharui nilai-nilai kerajaan dunia yang selama ini kita pegang, diubah, ditransformasi jadi nilai-nilai kerajaan surga. Makanya sepanjang hidup kita ini belum ada yang sempurna teman-teman. Kalau udah sempurna, pulang kita. Dipanggil sama Tuhan, oh udah beres, gas. Tapi karena belum, kita sedang ada dalam sebuah proses, yaitu apa? Pembaharuan budi. Sepanjang hidup kita adalah sebuah proses di mana kita diubahkan. Pola pikir kita oleh kebenaran firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, semua itu bisa terjadi kalau kita bersekutu dengan firman Tuhan. Kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 4 dan juga 5. Kita baca bersama 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya kalau ngomongin tema be fruitful atau menjadi berbuah, gak bisa enggak. Syaratnya apa? Tinggal di dalam Yesus. Kalau engkau tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalammu. Engkau berbuah banyak. Sebab di luar Yesus, you are nothing. You can do nothing. Lu gak bisa bikin apa-apa di luar dia. Sadar gak teman-teman? Di luar Yesus kita gak bisa bikin apa-apa. Halo? Kalau masih berasa bisa, wah itu harus jalanin hidup lebih lama lagi. Sampai teman-teman sadar bahwa iya ya, aku ini terbatas banget, aku ini lemah banget, aku ini gak bisa apa-apa. Cuma Yesus yang memampukan aku. Amin? Ya, makanya syarat untuk berbuah adalah melekat kepada Yesus. Ya, coba teman-teman lihat nih. Ada sebuah quotes yang bilang gini,
kita anak-anak Tuhan seringkali gagal berbuah bukan karena kurang bertekad. Melainkan karena kurang melekat. Oke, teman-teman harus bisa bedain antara yang namanya bertekad sama melekat. Kita seringkali pengen bertekad untuk berbuah. Gimana caranya? Ya gimana lah caranya, yang penting aku mau berbuah Tuhan. Ya kan? Kita pakai usaha dan kekuatan kita sendiri untuk berbuah. Makanya gak heran cepet capek, burn out. Karena kita berusaha berbuah dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi bukan tentang bertekad kekristenan itu. Tetapi tentang melekat. It's about relationship, hubungan dengan Tuhan. Kalau kita melekat kepada Kristus sang pokok anggur, maka lagu itu berkata apa? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus dan kitalah tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Habis itu? Pastilah apa mudah-mudahan? Pastilah kau akan berbuah. Nggak usah dilanjutin. Nanti ada yang baper. Yesus cintaku, ku cinta kau, kaunya cinta dia. Ya kan? Cinta orang lain. Nah teman-teman, melekat sama Yesus pastilah engkau akan berbuah. Otomatis. Pernah lihat nggak ada pohon anggur demo? Dia demo sama pokok anggur. Dia bilang gini, ranting-rantingnya pada ngumpul terus pada demo. Kita ini waktunya berbuah loh. Kirimin dong sari-sari makanan, kirimin dong air. Kita waktunya untuk berbuah. Perlu nggak? Nggak perlu demo, asalkan apa? Syaratnya. Ranting itu melekat kepada sang pokok anggur. Begitupun dengan hidup kita teman-teman. Ya, colek kanan kirinya, yuk melekat sama Tuhan. Ya, gimana caranya melekat sama Tuhan? Gak bisa enggak. Sediakan waktu secara intensional, disengaja teman-teman. Untuk selalu terhubung dengan Tuhan melalui saat teduhmu. Doa, juga pembacaan firman. Ya kan? Kedengarannya klise, itu lagi. Tapi ini emang cara satu-satunya untuk kita selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, kualitas saat teduhmu seperti apa? Kualitas pembacaan firmanmu seperti apa? Kalau ada orang yang bilang, aduh Kak, kayak gak tahu aja, ini saya mahasiswa semester akhir lagi sibuk-sibuknya loh Kak. Gak ada waktu, ya kan, buat baca firman gak ada waktu. Saya mau bilang, istilah gak ada waktu itu sebenarnya bahasa lain dari apa? Gak penting, bukan prioritas. Bener apa bener cewek-cewek? Ya kan? Kalau ada cowok yang bilang I love you tapi gak punya waktu buat kamu, pret. Kamu akan bilang serius lu. Ya kan? Buat gebetan kita cowok-cowok, bener gak? Kita pasti gaspol. Gak mungkin kita tunda-tunda, kalau tunda-tunda nanti ditikung yang lain kan? Diduluin yang lain. Jadi harus prioritas, harus jadi yang penting. Lah buat manusia aja kita bisa kasih yang terbaik. Bisa kasih prioritas buat manusia, masa iya buat Tuhan nggak bisa ya. Itu kata anak muda zaman sekarang cuaks banget gitu ya. Ya, jadi ayo sediakan waktu yang terbaik buat Tuhan teman-teman. 15, 30 menit bahkan 1 jam ya kalau bisa. Itu bagus banget sehari untuk kita terus bangun hubungan sama Tuhan. Nah kalau ada yang bilang gini, Kak tapi aku kok kelihatannya berbuah-berbuah aja Kak. Aku gak pernah saat teduh, gak pernah berdoa, gak pernah baca firman. Saya mau bilang kalau engkau bisa berbuah di luar Tuhan, itu namanya buah pencitraan. Ya, itu cuma pencitraan, kenapa? Tinggal tunggu waktu dan kedekatan. Baru kamu sadar, kelihatannya sih dari jauh berbuah. Ternyata aslinya masih buahnya belum matang.
Ya kan? Ternyata masih baperan, ternyata masih gampang sakit hati, ternyata cuma cari pujian manusia gitu kan. Nah makanya jangan sampai kita jadi Kristen yang pencitraan. Tetapi biarlah buah yang kita hasilkan itu berdasarkan keintiman. Karena firman Tuhan tadi katakan apa? Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Lanjut ke ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Baca bareng lagi yuk, 2, 3. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya. Jadi sebenarnya gambaran tentang surga dan neraka, keadaan terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya dalam penderitaan yang tidak ada habisnya, itu bukan pendeta yang nakut-nakutin. Tapi memang tertulis, tercatat di dalam firman Tuhan. Ya kan? Yesus katakan di sana ada ratap tangis, kertak gigi, ya kan? Ada hubungan yang terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Itu dijelaskan di dalam Alkitab. Makanya hati-hati teman-teman. Sekarang kalau kemarin sempat viral kan Kristen progresif ya. Kristen liberal gitu. Mereka mengatakan apa? Surga dan neraka itu enggak ada. Semua auto masuk surga. Ya kan? Bahkan Habib bisa masuk. Nah, katanya demikian. Tetapi kita mesti bilang bahwa surga dan neraka itu ada. Siapa yang bilang? Yesus. Kalau Yesus ngomong gitu, masa iya gua nggak ngomong? Ya kan? Omongin apa yang Yesus omongin. Surga dan neraka itu ada. Tetapi perhatikan bahwa narasi Alkitab itu tidak pernah menjelaskan secara detail kondisi neraka. Ada yang pernah nonton film Siksa Neraka? Oh pernah ya, Siksa Neraka. Ada 3 siksa yang mengerikan. Siksa neraka, siksa kubur, dan siksa lembur. Yang kerja tahu tuh. Oh enggak Kak, saya lembur malah suka, bonusnya double. Oh ya udah, lu hamba uang berarti. Oh enggak bercanda ya. Siksa neraka kalau ada yang udah nonton, wow itu kan diceritain tuh. Yang suka bohong, lidahnya dipotong. Habis dipotong, tumbuh lagi. Potong, tumbuh lagi. Terus. Lamanya yang suka mencuri, tangannya dipotong, tumbuh lagi. Potong, tumbuh lagi dan seterusnya. Digambarkan secara detail. Tapi tahukah teman-teman bahwa itu sumbernya bukan dari Alkitab. Itu dari kitab sucinya agama lain. Kalau di Kristen, Alkitab gak pernah menjelaskan secara detail penyiksaannya seperti apa. Kenapa? Simply karena Tuhan tidak mau menakut-nakuti umatnya. Tuhan gak mau nih kita tobat gara-gara takut. Ih serem banget neraka, udahlah gue tobat aja. Lucinta Luna juga tobat tuh gara-gara nonton Siksa Neraka katanya. Tapi itu gimmick sih, gimmick doang buat promosi filmnya. Kekristenan gak pernah dibangun atas dasar rasa takut. There's no fear in love, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau gitu Kristen tobatnya karena apa? Karena cinta. Karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi saya. Makanya saya mengasihi Tuhan. Amin. Ya, jadi coba perhatiin teman-teman hari-hari ini kamu jadi Kristen didorong oleh rasa takut atau happy? Sukacita atau duka cita? Rela atau terpaksa? Nah itu tergantung dari bagaimana engkau punya mindset kepada Tuhan. Ya, kalau engkau mengasihi Dia, engkau melakukannya di dalam kerelaan. Nah berikutnya juga dikatakan di luar Yesus kita dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah tinggal di luar Yesus itu artinya tidak berbuah. Sedangkan kalau tinggal di dalam Yesus berbuah. Nah tapi perhatikan, surga dan neraka konsepnya di dalam kekristenan, kalau engkau berbuah itu bukan syarat masuk surga. Oke? Agama bilang apa? Kamu harus berbuat baik, berbuah dulu baru masuk surga. Tapi dalam kekristenan dikatakan apa? Engkau
telah diselamatkan. Bukan karena perbuatan tapi karena kasih karunia. Makanya kalau engkau berbuah itu bukan syarat tapi bukti bahwa engkau sudah diselamatkan. Bedain ya, kalau syarat itu ya syarat, kalau nggak dilakukan kamu nggak masuk. Tapi kalau bukti artinya apa? Engkau sudah jadi warga kerajaan sorga. Siapa di sini warga kerajaan sorga? Amin. Buktinya apa? Engkau berbuah. Ya, jadi pastikan teman-teman, kita benar-benar menyadari kebenaran ini. Jadi gak takut lagi, tapi jalaninnya sukacita. Nah yang ketujuh, 2 ayat terakhir teman-teman. Yuk baca bareng, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ya harus ini agak-agak kurang lengkap. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, biasanya orang aminnya kenceng ketika baca bagian yang B-nya. Mintalah apa saja kamu akan menerimanya. Padahal ayat ini adalah kalimat sebab akibat. Minta apa saja dan kita akan menerimanya, itu adalah akibat dari sebab. Sebabnya apa? Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Kita pengen dapetin semua, wah denger ayat ini langsung jadi Kristen Doraemon semua kan. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Waduh, udah banyak tuh impian-impian liar ya yang ada di hati kita. Tapi jangan lupa ada ayat bagian A-nya. Kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Sekarang logikanya gini teman-teman. Kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, kira-kira yang kita minta apa? Gak akan jauh-jauh dengan apa yang berhubungan dengan firman-Nya. Bisa gak meminta sesuatu di luar firman-Nya? Gak bisa, firman-Nya tinggal di dalam kita. Ada gak yang bisa berdoa gini, Tuhan aku mau mencuri, jangan sampai ketahuan dalam nama Yesus, amin. Bisa gak? Gak bisa. Mencuri dosa, bertentangan dengan firman-Nya, gak mungkin kita minta. Minta jodoh, ya dia ganteng Tuhan, dia tajir, six pack, rajin menabung, tidak sombong. Tapi beda keyakinan, ya kan? Saya yakin dia kurang yakin, bukan. Beda agama, itu kan LDR paling jauh ya, beda agama. Udah tahu nggak boleh, masih diminta ya. Dasar aku. Nah makanya di Yakobus 4 ayat 3 bilang gini ya. Yakobus 4 ayat 3 sampai 4a. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi be careful what you wish. Apa yang kamu impikan, apa yang kamu minta sama Tuhan. Karena itu menunjukkan benar gak firman-Nya tinggal di dalam kita. Atau justru yang kita minta hanya hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Ya, itu yang ketujuh. Yang terakhir ayat yang ke-8 teman-teman. Masih semangat? Ada sukacita? Ya, karena ayat yang terakhir ya. Jadi udah kelar nih khotbahnya ya. Oh enggak, saya tahu teman-teman semua excited dengar firman Tuhan kan? Amin? Berarti tambah 1 jam lagi ya khotbahnya. Oh enggak. Kak Randy juga capek. Ayat 8, kita baca bareng 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, jadi bukti bahwa kita adalah murid-murid Yesus adalah dengan kita berbuah. Lewat berbuah nama Tuhan dipermuliakan. Makanya Tuhan juga pernah ngomong di dalam Matius 5 ayat 16 Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang
Di surga. Memang pada akhirnya kita harus berbuah teman-teman. Tetapi ingat berbuah itu bukan untuk flexing. Untuk pamer. Nih lihat gue orang baik kan, gue anak Tuhan gitu loh gitu kan. Jadi kalau ada kamera baru action. Dijadikan konten. Tapi pas gak ada kamera ngapain buat baik, gak ada yang lihat. Salah motivasi. Makanya bukan untuk flexing, bukan untuk mengejar pujian manusia. Namun supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kurang lagi tuh, kurang tipe lagi ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Ingat kemuliaan hanya bagi dia. Bukan bagi dua. Bagi Tuhan dan bagi saya dong. Jangan teman-teman. Kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Slide terakhir. Ini beneran terakhir kalau kali ini teman-teman ya. Kak Randy nih bilangnya terakhir mulu. Baca bareng ya. Nanti kita nyanyi lagu terhubung ya. Ku terhubung denganmu. Baca bareng. 2, 3. Selalu terhubung dengan Yesus. Maka pastilah hidupmu akan berbuah dan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Teman-teman.